Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih telah mengklik video ini. Seperti yang terlihat pada deskripsi thumbnail YouTube, saya akan menjelaskan beberapa materi yang terdapat pada mata kuliah saya, yaitu sistem operasi. Ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Azura Ratu Zahra Dewi Unte dengan NIM 2101800076, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Malikus Saleh, Stanbuk 2021. Adapun yang menjadi bahasan dalam video kali ini adalah yang pertama, konsep, dasar dan sejarah perkembangan sistem operasi. Yang kedua, skema dasar sistem komputer dan perangkat lunak. Yang ketiga, manajemen file. Yang keempat, teknologi dan algoritma penjadwalan disk. Yang kelima, proses dan penjadwalan proses. Keenam, penjadwalan dan proses lanjutannya. Setelah pembagian pengenalan judul, saya akan menjelaskan satu persatu secara bertahap. Maka dari itu, kita akan masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu konsep dasar dan sejarah perkembangan sistem operasi. Sebelum kita masuk ke dalam sejarah, ada baiknya kita mengetahui makna dari sistem operasi itu sendiri. Sistem operasi adalah penghubung antara software dan hardware. Tanpa adanya sistem operasi, perangkat lunak atau software tidak akan berfungsi, atau dapat kita katakan sebagai program pengendali, yaitu program yang digunakan untuk mengontrol program yang lain. Untuk lebih singkatnya atau lebih mudah dipahami, dapat kita bagi menjadi 3 poin pengertian, yaitu sebagai pelaksana perintah, sebagai pelaksana tata olah aplikasi, sebagai pengelola sumber daya. Tujuan dari sistem operasi ini adalah membuat komputer menjadi lebih mudah dan nyaman untuk digunakan, memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan secara efisien, disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembangan efektif, efisien, dan penerapan fungsi baru tanpa mengganggu layanan yang sudah ada. Fungsi dari sistem operasi sendiri adalah membentuk dan mengolah sistem file, membentuk, menjalankan program, mengatur penggunaan alat-alat yang berhubungan dengan komputer. Dari pengertian yang sudah saya jabarkan, sistem operasi terbagi menjadi 2 jenis, yaitu berdasarkan interface, text-based shell versus GUI. Sistem operasi jaringan berbasis GUI atau Graphical User Interface adalah sistem operasi komputer yang sedang dalam proses instalasi dan administrasi. Pengguna tidak perlu menghafal sintaks, syntax, atau perintah DOS atau bahasa pemrograman yang digunakannya. Karena sistem operasi berbasis grafis, sehingga lebih mudah digunakan. Sebagian besar jenis sistem operasi adalah sistem operasi dari keluarga Microsoft yang memprioritaskan tampilan grafis yang lebih mudah dipahami. Berdasarkan uses atau peruntukan, standalone versus networking. Sistem operasi jaringan berbasis teks, command line interface adalah sistem operasi yang memproses instalasi dan penggunaan. Pengguna diharapkan untuk menghafal perintah DOS atau perintah dasar Linux yang digunakan untuk menjalankan proses instalasi. Setiap kali Anda menginstal paket, kami akan mengetik perintah untuk dapat menginstal paket. Sistem operasi mempunyai sejarah atau dapat dikatakan sebagai tahapan dulunya. Yang pertama yaitu operasi OpenShop, yaitu operasi langsung melalui switch elektrik pada komputer. Yang kedua, operasi drive and shop sebagai admin pengelompokan job berdasarkan jenis program dan dieksekusi sesuai jenis program yang dikoding atau melalui punch card secara sequence. Yang ketiga, operasi offline, yaitu job yang dieksekusi akan disimpan dalam media offline sebelum dieksekusi komputer. Yang keempat, operasi penampung atau buffer operation. Yang kelima, operasi spool bertindak sebagai buffer dan mampu menerima proses meskipun belum dikerjakan, contohnya printer. Yang keenam, operasi multi-olah tumpukan atau batch multiprogramming operation. Yang ketujuh, operasi berbagi waktu atau time sharing. Yang kedelapan, operasi olahan segera atau real-time programming operation. DOS, Windows, serta Linux adalah beberapa contoh dari sistem operasi. Dimulai pada tahun 1980, ketiga ini memiliki tahun terbit pada hampir tiap tahunnya untuk versi terbaru.
Sebagai contoh, pada tahun 1980 KDOS Microsoft, 1981 PCDOS, MS-DOS, 1983 MS-DOS versi 2.0, 1984 Sistem versi 1.0, MS-DOS versi 3.0, MS-DOS, Strip DOS 3.0, 3.1. 1985 MS Windows versi 1.0, Novel Network. 1986 MS DOS versi 3.2, 1987 OS Strip 2, MS DOS versi 3.3, Windows 2.0, dan Minix. 1988 MS DOS versi 4.0 dan juga World Wide Web atau yang biasa kita sebut dengan www. 1989 Netware Strip 386 atau dikenal juga sebagai versi 3 dari Netware. Kemudian pada 1990 ada terjadi perpisahan, dua perusahaan raksasa berpisah, IBM berjalan dengan OS Strip 2 dan Microsoft berkonsentrasi pada Windows. Windows mengeluarkan versi 3.0, Microsoft Office, DR DOS. Pada tahun 1991, Linux versi 0.01 dan MS-DOS versi 5.0. Pada tahun 1992, Windows 3.1, 386 BSD dan juga distro Linux. Pada tahun 1993, Windows NT, Web Browser, MS-DOS versi 6.0, Slackware, Debian, MS-DOS versi 6.2, NetBSD dan juga FreeBSD. Pada tahun 1994, Netscape, MS-DOS versi 6.22, FreeDOS, SUSE atau tulisannya SUSE, kemudian Red Hat. Pada tahun 1995, Windows 95, PCDOS 7, Windows CE, CE, Palm OS, dan juga OpenBSD. Pada tahun 1997, Mac OS. Pada tahun 1998, ada Windows 98, server Linux, Google, Japan Ghost Linux, Mandrake. Pada tahun 1999 ada support dan juga Core Linux. Pada tahun 2000 ada Mac OS Strip X, Windows 2000 ME, China Ghost Linux, dan juga Microsoft versus IBM. Tahun 2001 ada Windows XP dan juga Windows. Tahun 2022 ada Open Office dan OS lokal. Tahun 2003 Microsoft meluncurkan Windows Server 2003. Kemudian ada Fedora, Novell, dan juga Live CD. 2004 Ubuntu, 2005 Mandriva atau Mandriva, 2006 Unbreakable, Chiplox dan juga Chiplox. 2007 Vista, fitur 3D desktop dengan Aeroglass, sidebar, dan Flip 3D. Kemudian 2008 ada 3GOS, 2009 sampai 2010 muncullah Android hadir dengan fitur kebutuhan smart device berbasis Java. Kemudian pada generasi pertama, sebagai sejarah sistem operasi, komponen utama tabung hampa operasi SCR manual melalui Flexboards hanya bisa menghitung, yaitu plus, tambah, minus, kurang, dan juga kali. Generasi kedua tahun 1955 dan sampai dengan 1965 berbentuk tumpukan atau batch system. Komponen utamanya yaitu transistor, input memakai punch card, dan sistem operasi pertama yaitu Multics. Generasi ketiga di tahun 1965 dengan sampai dengan 1980 memiliki ciri-ciri multiprogramming, yaitu satu komputer mengerjakan banyak program yang ada di dalam memori utama. Yang kedua, kemandirian alat, device independency. Masing-masing alat memiliki device driver sendiri-sendiri, contohnya printer. Berbagi waktu. Pada ciri-ciri ketiga, time sharing atau time sharing, yaitu menjalankan banyak proses dalam satu waktu. Yang keempat, spooling, yaitu mampu menerima proses. Generasi keempat tahun 1908 sekian dan juga 1909 sekian, sistem tujuan utama general, purpose, dan juga multimodus. Sistem operasi ini sendiri terdapat beberapa kelas, yaitu kelas pertama pemangkai tunggal, kelas kedua operasi berbentuk tumpukan, kelas ketiga operasi olahan segera atau real time, kelas 4 operasi multiproses, kelas kelima operasi berbagi waktu dan multiprogramming, kelas ke-6 operasi tersebar. Setelah memahami makna dari sistem operasi, kita akan masuk ke dalam materi kedua, yaitu skema dasar sistem komputer dan juga perangkat lunak. Sebelum kita ke perangkat lunak, ada baiknya kita mengetahui juga apa itu hardware.
Hardware sendiri adalah komponen fisik komputer yang terdiri dari rangkaian elektronika dan peralatan mekanis lainnya. Pada abstraksi tingkat atas terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama pemroses atau prosesor, kedua memori utama main memory, yang ketiga perangkat masukan dan keluaran, device input dan juga output, yang keempat interkoneksi antar komponen, user interface atau device controller. Pengertian dari pemroses sendiri yaitu komponen komputer yang bertugas untuk mengolah data dan melaksanakan berbagai perintah. Kemudian ada memori. Memori berfungsi tempat penyimpanan data dan program. Terdapat beberapa tipe memori yaitu register, memory cache atau cache memory, kemudian ada memori kerja, main memory, disk magnetic atau magnetic disk optic, optical disk, dan juga tape magnetic atau magnetic tape. Perangkat yang ketiga, perangkat masukan atau keluaran, device input atau output, yaitu komponen mekanik perangkat itu sendiri, komponen elektronik, pengendali perangkat berupa chip controller. Kemudian ada interkoneksi antar komponen. Interkoneksi antar komponen disebut jalur bus yang terdapat pada mainboard. Bus terdiri dari 3 macam. Ada bus alamat address bus satu arah, yaitu 16, 20, 24 jalur. Kemudian ada bus data atau data bus, yaitu 2 arah, 8, 16, 32 jalur. Kemudian ada bus kendali atau control bus, 2 arah, 4 sampai 10 jalur. Signal bus kendali antara lain ada memory read, memory write, input dan output read, dan input dan output write. Mekanisme pembacaannya itu untuk membaca data suatu alokasi memori, CPU, CPU mengirim alamat memori yang dikehendaki melalui bus alamat, kemudian mengirim sinyal memory read pada bus kendali. Sinyal memory read memerintahkan ke perangkat memori untuk mengeluarkan data pada lokasi tersebut ke bus data agar dibaca oleh CPU. Interkoneksi antar komponen membentuk jenis koneksitas yang populer antara lain adalah ICE atau ISA, PISA, PESA, PCI atau PCI, dan juga AGP atau AGP. Tingkatan konsep komputer itu terdiri dari ada diagram blok atau tertinggi, kemudian arsitektur, transfer register, rangkaian saklar, dan juga elektronika atau terendah. Kita masuk ke dalam perangkat lunak. Perangkat lunak itu atau biasa kita sebut dengan software merupakan komponen non fisik berupa kumpulan program beserta struktur datanya. Program adalah sekumpulan instruksi yang disusun sedemikian rupa untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah tertentu sesuai dengan kebutuhan. Ada siklus instruksi pada software sendiri, yaitu untuk memproses instruksi dilakukan melalui 2 tahap. Yang pertama mengambil instruksi atau instruksi fetch, yang kedua mengeksekusi instruksi instruction execution. Setelah saya menjelaskan mengenai materi 1 dan juga materi kedua, kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu manajemen file. Kemudian sistem manajemen file yaitu file sendiri atau pengertian dari manajemen file sendiri yaitu abstraksi, penyimpanan, dan pengambilan informasi di disk. Sifat file yaitu persisten, informasi dalam file tetap ada walaupun satu daya dimatikan. Size dan shareability-nya digunakan oleh banyak proses secara konkuren. Sasaran dari sistem manajemen file ini sendiri yaitu untuk memenuhi kebutuhan manajemen data bagi pemakai atau retrieve, insert, delete, dan update, kemudian menjamin data pada file adalah valid, optimasi kinerja, throughput, dan waktu tanggap ditingkatkan, menyediakan dukungan, masukan atau keluaran, beragam tipe perangkat penyimpanan, dan juga meminimalkan potensi kehilangan data. Fungsi dari manajemen file ini sendiri merupakan penciptaan, modifikasi, dan penghapusan file. Kemudian ada mekanisme pemakaian file secara bersama. Dan yang ketiga, kemampuan backup dan recovery untuk mencegah kehilangan karena kecelakaan atau dari upaya penghancuran informasi. Mekanisme dari pemakaian file secara bersama menyediakan beragam tipe pengaksesan terkendali seperti read access, pengendalian terhadap akses membaca, ada write access, pengendalian terhadap akses menulis, dan execute access, pengendalian terhadap akses menjalankan program.
Arsitektur dari pengelolaan file ini terdiri dari sistem akses yang berkaitan dengan bagaimana cara data yang disimpan pada file diakses, dan manajemen file berkaitan dengan mekanisme operasi pada file yaitu saving, searching, survival, dan security. Dan ada manajemen ruang penyimpanan berkaitan dengan alokasi ruang untuk di file di storage, dan mekanisme integritas file berkaitan dengan jaminan informasi pada file tak terkorupsi. Konsep dari sistem manajemen file ini yaitu abstraksi penyimpanan dan pengambilan informasi di disk. Abstraksi ini membuat pemakai tidak dibebani rincian cara dan letak penyimpanan informasi serta mekanisme kerja perangkat penyimpanan data. Pandangan file, penamaan tipe atribut, perintah, manipulasi, dan operasi. Kemudian ada directory. Directory merupakan file yang dimiliki sistem untuk mengelola struktur sistem file. Ada shared file, adalah file yang tidak hanya diacu oleh satu directory atau pemakai, tapi juga oleh directory lain atau pemakai lain. Sistem file tidak lagi berupa pohon, melainkan directed as select graph atau DAG. Kemudian adalah sistem akses file, cara cepat akses perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan berdasar disiplin pengaksesan dibagi dua, yaitu perangkat akses sekuen, yaitu sequential access device. Proses harus membaca semua byte atau record file secara berurutan, mulai dari awal, tidak dapat meloncati atau membaca di luar urutan. Dapat kita ambil contohnya yaitu tape. Kemudian ada perangkat akses acak atau random access device, dimungkinkan untuk membaca byte atau record file di luar urutan atau mengakses record berdasarkan kunci, bukan posisinya. Kemudian ada organisasi file. Terdapat 6 organisasi dasar. Kebanyakan organisasi file sistem nyata termasuk salah satu atau kombinasi kategori-kategori ini. Dalam organisasi atau pengaksesan dasar, 6 organisasi ini adalah sebagai berikut, yaitu ada file pail atau file, kemudian ada file sequence, ada sequential file, kemudian ada file sequence berindeks, ada index sequential file, kemudian ada file berindeks majemuk atau multiple index file, dan kemudian ada file berhash atau hashed or direct file, kemudian ada file cincin yaitu multi-rank file. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang keempat, yaitu teknologi dan algoritma penjadwalan disk. Magnetic disk merupakan media penyimpanan yang termasuk ke dalam penyimpanan sekunder atau secondary storage yang paling banyak dipakai pada sistem komputer modern. Magnetic disk ini berbentuk bundar dengan 2 permukaan magnetik. Teknologi hard disk memiliki beberapa bagian, yaitu shock protection system, kemudian ada self monitoring analysis dan reporting, ada solid state disk atau SSD, magnetosensitive atau MR, kemudian ada partial response maximum likelihood, kemudian ada hot swap, plug and play ATA, ada Environment Protection Agency atau EPA, kemudian ada Error Correction Code atau ECC, dan juga auto transfer. Waktu dalam pengaksesan disk itu adalah waktu yang diperlukan oleh kepala baca untuk menulis atau membaca isi sektor. Terdiri dari 4 komponen, yaitu waktu cari adalah waktu untuk mencapai lintas atau silinder yang dikehendaki. Yang kedua, waktu mantap adalah waktu untuk hulu tulis baca menjadi mantap di lintas atau di silinder. Kemudian waktu latensi adalah waktu untuk mencapai hulu tulis baca. Ada waktu salur adalah waktu untuk menulis atau membaca isi sekitar serta gabungan waktu, yaitu waktu inquiry dan waktu pemutahiran atau pergantian. Pengaksesan lintas disk pada sistem multi-tak olah ini terdapat 7 algoritma, yaitu ada algoritma pertama tiba pertama dilayani atau PTTD, algoritma pickup, algoritma waktu cari terpendek dipertamakan atau WCTD, kemudian ada algoritma loop, algoritma circular loop, ada algoritma scan, dan juga algoritma circular scan.
Pada algoritma pertama tipe pertama dilayani, proses pengaksesan ini akan dimulai secara berurutan sesuai dengan urutan tiba atau kedudukan antrian. Jadi, yang pertama datang, yang pertama dilayani, yang pertama ada di dalam magnetic, yang ada di dalam disk, maka yang pertama kali akan diputar. Kemudian ada algoritma pick up. Pada algoritma ini, hulu tulis baca akan membaca atau menuju ke track yang terdapat pada urutan awal antrian sambil mengakses track yang dilalui. Mirip seperti metode PTTD, tetapi lintasan yang dilewati dipungut atau diambil, kemudian sehingga tidak perlu diakses lagi. Ada algoritma waktu cari terpendek dipertamakan atau WCTD. Proses dilaksanakan terhadap track yang terdekat hulu baca tulis atau shortest seed time first atau SSTF di atas atau di bawah, kemudian mencari letak track yang terdekat di atas atau di bawah, dan seterusnya. Pada algoritma ini, kemudian ada algoritma log. Pada algoritma ini, hulu bertulis baca akan bergerak naik seperti pergerakan lift menuju antrian track terbesar pada disk sambil mengakses antrian track yang dilalui. Kemudian turun menuju antrian track yang terkecil sambil mengakses track yang dilalui dan track yang telah diakses tidak diakses lagi. Kemudian ada algoritma circular loop. Pada algoritma ini, hulu tulis baca akan bergerak naik seperti pergerakan lift antrian track terbesar pada disk sambil mengakses antrian track yang dilalui. Kemudian turun menuju antrian track yang terkecil tetapi tidak mengakses track yang dilalui. Baru pada saat naik akan mengakses track yang belum diakses. Kemudian ada algoritma scan. Pada algoritma ini, hulu baca akan bergerak naik seperti pergerakan lift menuju track terbesar pada disk sambil mengakses antrian track yang dilalui. Kemudian turun menuju track terkecil pada disk sambil mengakses track yang dilalui, dan track yang telah diakses tidak dapat diakses lagi. Kemudian ada algoritma circular scan. Pada algoritma ini, hulu tulis baca akan bergerak naik seperti pergerakan lift juga menuju track terbesar pada disk sambil mengakses antrian track yang dilalui, kemudian turun menuju track terkecil tetapi tidak mengakses track yang dilalui. Baru pada saat naik akan mengakses track yang belum diakses. Kita masuk ke materi yang kelima, yaitu proses dan juga penjadwalan proses. Pengertian dari penjadwalan proses ini merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses harus berjalan, kapan, dan berapa lama proses itu berjalan. Sasaran dari penjadwalan ini yaitu kriteria yang digunakan sebagai sasaran penjadwalan meliputi ideal atau fairness, kemudian efisiensi atau efficiency, ketiga waktu tanggap response time, yang terdapat dua yaitu sistem interaktif dan juga sistem waktu nyata, yang keempat turnaround time, dan juga yang kelima throughput. Maksud saya throughput ya. Kemudian penjadwalan proses ini ada 3 istilah yang digunakan. Yang pertama ada antrian, yaitu sejumlah proses yang menunggu menggunakan prosesor dan akan diproses sesuai dengan urutan antrian proses berada dalam memori utama. Yang kedua yaitu prioritas, mendahului pada antrian proses. Kalau proses itu berada di bagian belakang antrian, maka dengan pemberian prioritas, proses itu langsung berada di bagian paling depan pada antrian itu sambil menunggu sampai kerja prosesor selesai. Yang ketiga yaitu preemsi, mendahului pada antrian proses. Kalau proses itu berada di bagian belakang antrian, maka dengan pemberian preemsi, proses itu langsung berada di bagian paling depan pada antrian itu, bahkan akan memberhentikan kerja prosesor untuk mengerjakan proses yang preemsi tersebut. Ada tipe-tipe pada penjadwalan proses ini, yaitu pertama penjadwalan jangka pendek, bertugas menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses-proses ready di memori utama. Yang kedua penjadwalan jangka menengah, ada proses dia tahapannya proses status ready, kemudian ada running, waiting, dan setelah itu ready. Yang ketiga penjadwalan jangka panjang, penjadwalan ini bekerja terhadap antrian batch atau antrian yang berlipat yang banyak.
dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Algoritma pada penjadwalan proses ini digunakan, yaitu jenis-jenisnya ada non-preemptive dan juga preemptive. Klasifikasi lain berdasarkan adanya prioritas di proses-proses, yaitu algoritma penjadwalan tanpa berprioritas dan juga algoritma penjadwalan berprioritas. Pada algoritma penjadwalan pertama tiba pertama dilayani atau PTPD atau FCPS atau FIFO, ya, kita akan mengambil satu contoh, yaitu contohnya kita anggap saja ada 4 proses, yaitu A, B, C, D, dan juga dari nama proses itu saat tibanya A, saat tiba 0, dan nama prosesnya itu adalah 4. Kemudian nama proses B saat tiba 1 dan nama prosesnya 7. Nama prosesnya C saat tiba 3, nama proses 3. Nama proses D saat tiba 7 dan nama prosesnya adalah 8. Penyelesaian yang terjadi di sini adalah ketika A saat tiba 0 dengan nama proses 4, maka dari itu artinya saat mulai itu adalah 0 dan saat rampung itu adalah 4. Saat rampung itu adalah jarak dari saat tiba dengan saat lama proses dengan saat mulai. Jadi karena 0 tambah 4 sama dengan 4, artinya saat rampungnya adalah 4. Lama tanggap yaitu 4, karena jarak dari 0 ke 4 adalah 4. Kemudian ada B, nama prosesnya B saat tibanya 1, lama prosesnya 7, saat mulai di angka 4 karena dia PTPD, yang mana dia yang pertama itu yang diduluankan. Saat dia sudah selesai yang A, barulah kita masuk ke yang B. Dimulailah di saat yang nomor 4. Saat rampungnya 11 karena 4 dimulai saat mulai ditambah dengan nama prosesnya yaitu 7 dan nama tanggapnya itu 10, yaitu jarak antara saat tiba dan juga saat rampungnya. Seperti itu juga selanjutnya C saat tiba 3, lama proses 3, saat mulai 11, saat rampung 14, lama tanggap 11. Kemudian nama proses D saat tiba 7, lama proses 8, saat mulai 14, saat rampung 22, lama tanggap 15. Dari jumlah dari lama tanggap keseluruhannya itu 40 dan rata-ratanya yaitu 10. Kemudian beda lagi untuk algoritma perjalanan proses terpendek dipertamakan. Contohnya yaitu nama prosesnya A, B, C, D juga. Dan kemudian A saat tiba 0, lama proses 5, B saat tiba 3, lama proses 7, C saat tiba 5, lama proses 2, dan D saat tiba 6, lama proses 4. Penyelesaiannya yaitu nama prosesnya A saat tiba 0, lama proses 5, saat mulai 0, saat rampung 5, lama tanggap 5. B saat tiba 3, lama proses 7, saat mulai 11, saat rampung 18, lama tanggap 15. Di sini terjadi perbedaan banyak sekali angka karena yang mana yang paling cepat dalam lama tanggapnya atau saat rampung, maksud saya saat rampungnya, itulah yang duluan dipertamakan. Di sini saya bacakan lagi ya. A saat rampungnya 5, B saat rampungnya 18, C saat rampungnya 7, D saat rampungnya 11. Di antara keempat itu saat rampung yang paling terpendek itu adalah A. Jadi urutan yang pertama itu yang pasti dipertamakan dalam pemutaran list itu adalah A. Jadi kemudian yang kedua adalah C karena dia saat rampungnya 7, kemudian yang ketiga adalah D yaitu saat rampungnya 11, dan yang terakhir adalah B saat rampungnya 18. Lama tanggap dari keseluruhan di proses ini ada 27 dan rata-ratanya yaitu 6,75. Kita masuk ke materi yang keenam, yaitu penjelasan proses lanjutan, atau dapat kita sebut ini adalah lanjutan dari penjelasan penjadwalan proses. PTPD atau proses algoritma dari PTPD, proses terpendek dipertamakan preemsi. Penjadwalan dengan prioritas dengan preemsi beberapa ketentuan, memiliki beberapa ketentuan, yaitu prioritas berdasarkan pendeknya sisa proses, diperhatikan saat proses tiba atau saat proses selesai, menghitung lama sisa proses dari semua proses yang ada, dan juga jika proses dengan sisa proses yang lebih pendek dari proses yang sedang dikerjakan akan dikeluarkan dari prosesor. Untuk RPTD atau algoritma penjadwalan ratio penalti tertinggi dipertamakan, ketentuannya hanya prioritas berdasarkan besarnya nilai ratio penalti.
Setelah itu ada algoritma penjadwalan putar gelang atau round robin, time slice, penjalanan tanpa prioritas dengan prinsip beberapa ketentuan, yaitu kuantum waktu yang digunakan oleh prosesor untuk melayani setiap proses. Prosesor akan melayani setiap proses berdasarkan antrian, dan prosesor akan melayani sesuai dengan kuantum waktu yang sudah ditentukan. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari beberapa materi yang ada di mata kuliah saya, yaitu sistem operasi. Mungkin ada kurang dalam penjelasan saya, tapi ini adalah semua ringkasan yang telah saya dapatkan dan juga saya kumpulkan. Jadi kalau ada yang kurang, tolong berikan komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.